Saya Yesi Zahra, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Pada pagi ini saya sudah berada di ruang Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kaur, Bapak Suwardi MPD, di mana pada pagi hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, yaitu D5 Etika dan Wujudan Moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar Bu Desi? Alhamdulillah sehat walafiat, sama seperti Bapak. Baik Pak, saya mohon maaf sekali ya Pak, saya mengganggu waktunya ya. Untuk melakukan sesi wawancara dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral ya Pak. Sebagai pendidik atau kepala sekolah, kita seringkali dihadapkan ya berbagai kasus yang terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar kita ya Pak ya. Dan kita harus memutuskan kasus yang terjadi tersebut dengan mengambil keputusan atau memutuskan dengan cara yang terbaik atau dengan tepat ya Pak ya, terkait dilema etika ini tadi Pak. Pernahkah Bapak selaku kepala sekolah, tapi Bapak sekarang sudah jalan berapa tahun Pak sebagai kepala sekolah? Di mana saya tugas di sini alhamdulillah kurang lebih hampir 3 tahun. Oke, dalam menjabat kepala sekolah kurang lebih hampir 3 tahun sudah tentu ya Pak, banyak sekali kasus yang Bapak hadapi, ya kan Pak? Ya. Oke. Oh ya, karena Bapak sudah pernah menghadapi ya berbagai kasus, merasakan ya dilema etika, karena kita banyak berhadapan dengan orang. Sudah barang tentu ya Pak, kasus yang kita hadapi ini berbagai macam ya. Baik itu dari rekan sejawat atau murid ya Pak ya, harus betul-betul dipertimbangkan dalam kita memutuskan atau mengambil sebuah keputusan agar tidak ada menyinggung atau membuat efek atau dampak dari keputusan tersebut di masa yang akan datang ya Pak ya, bukankah begitu? Betul. Oke, kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira selama Bapak menghadapi ini, kasus yang pernah Bapak hadapi, kasus apa ya Pak kalau saya boleh tahu? Jadi sebelum saya cerita lebar, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Desi yang telah bersedia untuk mewawancarai kami tentu dalam sebuah konteks, yaitu untuk kemajuan sekolah. Iya Pak. Tentu dalam sebuah perjalanan seorang pimpinan dalam sebuah organisasi, baik kepala sekolah ataupun bukan, tentu pasti akan mengalami berbagai tantangan, baik itu masalah maupun yang lain. Oleh sebab itu, maka seorang kepala sekolah harus bijak dalam setiap mengambil keputusan. Iya betul. Misal Bu, seperti dalam sebuah kasus kenaikan kelas. Oh iya, kasus kenaikan kelas begitu. Nah, di mana dalam sebuah kenaikan kelas itu kan itu ada standar penilaian. Iya. Nah, di mana dalam standar penilaian itu tentu kita yang namanya penilaian itu harus di atas standar, misal KKM. Nah, tentu kita harus bijak dalam arti kata pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun guru harus melakukan sebuah musyawarah, di mana dalam musyawarah itu untuk mencapai kata mufakat agar permasalahan atau kasus tersebut bisa terselesaikan dengan baik sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oke, begitu ya Pak. Ya. Oke, selanjutnya Pak, melihat kasus yang Bapak paparkan tadi ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Misalnya seperti yang saya sampaikan awal tadi, kenaikan kelas. Iya. Nah, tentu dalam kenaikan kelas itu ada aturan tersendiri. Misal seperti dalam penilaian, anak itu harus nilainya di atas KKM. Iya. Nah, apabila di bawah KKM tentu anak tidak akan naik. Nah, berangkat dari sana tentu setiap mengambil keputusan, pihak sekolah melakukan rapat. Apakah anak yang nilainya tidak memenuhi
standar KKN bisa dinaikkan atau tidak. Kenapa demikian? Karena supaya tidak ada kecemburuan antara kawan-kawan Dewan Guru kok bisa anak ini bisa naik. Makanya kami selalu melakukan rapat terbuka antara Bapak Ibu Dewan Guru dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau kasus tersebut. Oke, berarti yang Bapak lakukan dalam mengatasi masalah tersebut dengan musyawarah Ya, kepada bersama dengan Dewan Guru, Ya. begitu. Oke Pak. Berikutnya begini Pak, dalam menjalankan ya pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu seperti kata Bapak bilang tadi ya. Ya. Langkah-langkah kira-kira Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam mengatasi kasus seperti yang Bapak sebutkan tadi? Tentu untuk mengatasi kasus tersebut sudah saya sampaikan dari awal tadi, kita selalu melakukan yang namanya musyawarah. Nah, di mana dalam musyawarah tersebut semua Bapak Ibu guru punya hak untuk menyampaikan suara atau pendapat atau masukan demi anak kita ini. Nah, dari hasil tersebut itu kita selalu berpatokan kepada mufakat berdasarkan hasil suara terbanyak. Seandainya dalam permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, misal tanpa ada semacam voting. Nanti kalau seandainya tidak menemukan jalan keluar, tentu biasa yang lagi kami lakukan jalan terakhir yaitu melakukan voting berdasarkan suara terbanyak. Namun hal seperti itu jarang kami lakukan karena akan musyawarah lebih sifatnya kekeluargaan dan Oke Pak, jalan yang terbaik itu melakukan musyawarah Ya. Pak dengan seluruh Dewan Guru ya Pak ya. Ya, betul. Oke, hal apa saja Pak kira-kira yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus D5 etika ini Pak? Yang lebih efektif itu musyawarah bersama. Oke, Ya, musyawarah bersama seluruh keluarga besar atau yang ada di sekitar tahun ini semua terlibat, baik itu Dewan Guru. Oke Pak, dalam kasus seperti yang Bapak katakan tadi ya, kira-kira Pak ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika tersebut Pak? Tantangan yang kami sering kami hadapi memang penuh delima. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kita ini yang namanya manusia masih ada rasa kekeluargaan Iya. dan juga kebersamaan. Tentu setiap mengambil keputusan kita penuh pertimbangan. Iya. Jangan sampai anak yang dirugikan atau ada pihak-pihak yang dirugikan. Tentu sikap ketegas seperti inilah yang sering jadi delima bagi kami. Tentunya kami selaku manusia biasa mengutamakan kekeluargaan dan kebersamaan. Oke, begitu ya Pak ya. Berarti yang diutamakan itu rasa kemanusiaan, Ya, kekeluargaan, keluarga. begitu ya Pak ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya begini Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tersendiri dalam penyelesaian kasus D5 etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya secara langsung di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam menjalankan keputusan ini? Jadi untuk melakukan keputusan itu tentu pihak sekolah tidak memiliki jadwal. Hanya ketika ada permasalahan tersebut muncul, maka pihak sekolah tentunya saya selaku pimpinan bersama Bapak Ibu Dewan Guru melakukan koordinasi dan rapat bersama dalam menyelesaikan kasus tersebut. Nah, kalau masa jadwal secara resmi itu tidak ada. Ketika permasalahan itu muncul atau timbul, maka kami melakukan rapat atau koordinasi dengan kawan-kawan yang ada di sekolah itu. Oh begitu ya. Oke, berarti tidak harus terjadwal Ya, khusus. betul. Oke ya, baik. Ketika Berikutnya Pak ya. muncul baru kita mengadakan semacam rapat atau koordinasi. Oke, selanjutnya begini Pak. Dalam Bapak mengambil keputusan ya masalah D5 etika ini tadi, adakah seseorang atau apakah ada faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam mengatasi kasus-kasus dilema etika ini Pak?
pihak-pihak yang berperan atau membantu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini tentunya semua yang ada di sekolah ini, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para PKS dan juga dewan guru yang lain. Tentunya semua keluarga besar ini bertanggung jawab. Kenapa demikian? Sebuah organisasi atau sekolah ketika satu orang yang bergerak yang lain diam tentu akan mengalami kekurangan. Oleh sebab itu kerjasama antara pihak pimpinan dan bawahan sangat diharapkan, apalagi dalam sebuah permasalahan atau kasus tentunya harus bekerjasama untuk menyelesaikan tersebut. Jadi pada intinya kerjasama, baik itu pimpinan maupun bawahan demi kemajuan sekolah ini. Kerjasama ya Pak Ya, ya, kerjasama antara dewan guru atau masyarakat masyarakat sekolah begitu ya Pak Ya, ya? komite sekolah. Komite sekolah. Itu juga terlibatkan. Ini ya Pak ya, yang terakhir ini Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika pada kasus tersebut Pak? Pengalaman saya selama saya kurang lebih 3 tahun tugas di sini, pengalaman yang saya ambil itu tentunya tidak lepas dari rasa musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena setiap keputusan yang kita ambil selalu melalui musyawarah mufakat tanpa mengambil keputusan sepihak. Karena ketika permasalahan itu muncul tanpa kerjasama atau musyawarah, tentu pihak sekolah tidak akan bisa menyelesaikan dengan baik, mesti akan muncul gejolak-gejolak yang lain. Oleh sebab itu kami selalu bekerjasama dalam setiap mengambil keputusan. Nah itu Bu. Oke. Pembelajaran yang diambil adalah tidak semua yang kakak-kakak menarik itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Oh begitu ya Pak. Ya. Baik Pak, saya banyak sekali ya mendapatkan penguatan atau pengalaman yang sudah Bapak lakukan. Insya Allah ya Pak, di lain waktu kita sambung lagi ya Pak ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Eni Zahara, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Di mana pada hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Kepala SMP Negeri 15 Kaur terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Baik Pak, Bapak sebagai kepala sekolah sudah tentu ya Pak ya, banyak pengalaman terkait dengan penanganan kasus-kasus baik itu terhadap tenaga pendidik, murid yang ada di sekolah kita ya Pak ya, yang mana ini harus diputuskan ya. Terkadang kita dalam mengambil sebuah keputusan ya Pak ya, penuh dengan dilema-dilema yang akan kita hadapi terkait dilema etika ini. Kira-kira pernah Bapak menghadapi dilema dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Iya. Pernah, Bu. Oh pernah begitu ya. Iya. Bapak merasakan yang namanya dilema etika ya Pak ya, karena kita banyak ya berhadapan dengan orang banyak ya, sudah barang tentu ya Pak ya, banyak kali kasus-kasus yang kita hadapi, dan di dalam memutuskan ya berbagai kasus atau suatu kasus baik itu terhadap rekan kerja tadi ya Pak ya, atau murid yang ada di sekolah kita, kita harus ya Pak ya betul-betul dipertimbangkan dengan baik dalam memutuskan sesuatu ya permasalahan. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira kasus apa yang pernah Bapak hadapi tentang dilema etika ini yang ada di sekolah Bapak? Di sekolah kami saya
yang dapur itu ada murid yang istimewa atau khusus, di mana dalam pembelajarannya itu mengganggu proses pembelajaran, yang mengganggu kawannya, mencoret-coret dinding, bahkan ada buku bacaan perpustakaan yang disobeknya. Oh begitu. Di sisi lain kita Ya. harus menerapkan disiplin, tapi kita juga merasa iba melihat keadaan anak. Oh begitu ya Pak ya. Oke. Dalam menangani kasus ini tadi ya Pak ya, kira-kira selama Bapak ya menjadi kepala sekolah, bagaimana kira-kira Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut Pak? Berdasarkan yang kami pahami, jadi dilema etika itu kasus benar melawan benar, sama-sama benar. Tapi di iya. situ kalau kita melihat ini kasus ini bukan rujukan moral tapi dilema etika. Hal ini kita identifikasi perlu perhatian khusus, sehingga ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Oke Pak, selama ini ya Pak ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan ya pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus ya di mana ada dua kepentingan ya Pak ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu Pak? Kami dalam menjalankan keputusan, dalam mengambil keputusan itu dimusyawarahkan dengan Dewan Guru, staf edu, sehingga kasus yang ada itu bisa diselesaikan dengan mengambil suatu keputusan yang terbaik. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan pertimbangan dari seluruh warga sekolah. Oh, melalui musyawarah ya Pak ya? Oke, dengan seluruh rekan guru ya, Iya. yang ada atau masyarakat sekolah itu ya Pak ya? Masyarakat. Oke, baik. Yang berikutnya Pak ya, kira-kira ini Pak, dalam menjalankan dalam mengambil keputusan tadi ya Pak, langkah-langkah apa saja atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus dilema etika seperti yang Bapak katakan di atas tadi? Terima kasih. Langkah prosedur yang kita lakukan adalah meminta pertimbangan dari para guru, juga staf edu, serta masukan dari seluruh komite, sehingga kasus yang ada itu bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah. Oke, berarti melibatkan komite juga Iya, ya Pak ya? iya. Oke, hal apa saja ini Pak kira-kira ya Pak ya yang selama ini Bapak anggap efektif ya Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Hal yang sangat efektif saya rasa itu tadi kita bersama-sama dengan Dewan Guru membahas dilema etika itu, sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Oh gitu ya Pak ya. Dalam mengambil keputusan tadi ya Pak, sudah barang tentu ya Pak ya, banyak sekali tantangan ya Pak ya dalam mengambil keputusan. Kira-kira ini Pak, tantangan apa saja yang Bapak hadapi dalam mengambil sebuah keputusan ini Pak? Tantangan banyak sekali dalam mengambil keputusan ini. Di lain pihak kita ingin menegakkan disiplin, tapi di sisi lain kita merasa iba terhadap anak tersebut. Mungkin tantangan saran kritik dari Dewan Guru kita simpulkan sehingga nanti dapat keputusan yang tepat dan adil terhadap anak. Oh iya iya iya. Oke. Tadi kan Pak mengatakan seperti itu ya Pak. Nah dalam Bapak mengambil keputusan ini, kira-kira menangani kasus seperti ini atau kasus yang lainnya yang ada di sekolah, kira-kira terjadwalkah atau seperti apa Bapak memutuskan kasus ini? Selama ini kita tidak ada jadwal khusus, Iya. cuman kalau ada kasus nanti kita adakan
meeting, ada pertemuan membahas kalau misalnya ada berapa guru pembantu kepala sekolah yang sedikit kita selesaikan bersama-sama itu. Kalau memang kita ingin putuskan bersama-sama seluruh warga sekolah, nanti kita kumpulkan dan kita bahas permasalahan yang ada. Oke, begitu ya Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan tentang kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Ada beberapa dewan guru, guru BK, wakil kepala sekolah, guru yang selalu memberikan pertimbangan, masukan terhadap kasus yang kita hadapi, sehingga permasalahan dilema etika ini cepat terselesaikan. Begitu ya Pak ya, berarti yang terlibat di sana ada dewan guru ya Pak, ada BK ya seperti itu. Dari semua ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil ya keputusan tentang dilema etika ini? Pelajaran yang dapat saya petik adalah perlunya memperhatikan budaya lingkungan sekolah dalam mengambil keputusan. Satu hal yang perlu saya ingat adalah setiap keputusan yang kita ambil itu pada dasarnya didasari penuh tanggung jawab, nilai-nilai universal dan berpihak pada murid, sehingga kasus yang ada terselesaikan dengan baik. Oke Pak. Oke, terima kasih ya Pak ya atas waktu yang Bapak luangkan ya Pak ya. Saya sudah banyak sekali mendapat masukan, pengalaman yang Bapak bagikan dengan saya ya Pak ya. Kita akhiri saja ya Pak ya wawancara kita hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.